Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video ngabuburit kali ini. Sekarang kita lagi ada di stasiun metro, di jalurnya M1, jalur merah, di Piazza Cordusio. Ini pas ada di bawah dari Piazza Cordusio yang kita lewatin kemarin jalan-jalan ngabuburit di video sebelumnya dari Castello Sforzesco ke Duomo Katedral. Sekarang kita langsung naik eskalator menuju ke lantai dasar, bukan lantai dasar sih, langsung ke Piazza Cordusio. Nah, di depan kita itu adalah bekas kantor pos pusatnya Itali yang sekarang sudah berubah, sudah lama sih berubah jadi Starbucks yang paling besar yang ada di Eropa. Itu adalah Starbucks Reserve and Roastery yang lokasinya di Piazza Cordusio. Oh ya, video ini saya buat sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi belum puasa kala itu. Memang beberapa video saya recycle dari channel YouTube saya yang satu lagi, namanya Strolling Around. Intinya sih saya pengen berbagi kesempatan karena saya ada di sini, bisa jalan-jalan, bisa kasih alternatif buat ngabuburit virtual sambil nunggu buka puasa, atau kalau sambil nunggu sahur, namanya ngabuburit juga bukan ya? Ya, apapun namanya lah. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di depan Starbucks. Saya selalu dapat pertanyaan dari banyak orang, apa harus pergi ke Starbucks kalau udah sampai ke Milan? Milan, Itali itu kan terkenal budaya kopinya. Masa sih sampai sini harus masuk juga ke Starbucks? Dan jujur aja sih, saya sendiri juga nggak terlalu banyak minum kopi Starbucks. Saya biasanya kalau nggak minum kopi di kedai kopi di perempatan jalan, atau ya lebih senang ngopi di kantor atau di rumah. Nah, kalau kalian bertanya-tanya bagaimana perusahaan besar, perusahaan raksasa seperti Starbucks bisa sampai di kota Milan di Itali. Jadi ini adalah Starbucks pertama yang menginjakkan kakinya di Italia, di kota Milan. Yuk kita masuk, kayak apa di dalamnya. Wah banget. Ini bukan Starbucks biasa yang kalian suka temukan dimanapun juga. Kalau nggak salah sih cuman ada 4 Starbucks Reserve and Roastery yang sebesar ini. Dan salah satunya itu ada di Milan. Karena kalau nggak salah sih, dengar sejarahnya, Howard Schultz, sang pendiri Starbucks, sekitar 35 tahun sebelumnya, 35 tahun lalu, dia itu pernah traveling ke Milan dan terinspirasi sama budaya kopi di Italia. Jadi sebenarnya kultur kopi di Italia lah yang melahirkan Starbucks. Lihat deh, ini ada banyak pilihan kopi. Wow. Hey, lihat deh. Ini ada kotak kopi Sumatera. Ya, Starbucks itu di sini beda banget sama Starbucks umumnya di beberapa negara lain. Jadi kita bisa nemuin berbagai macam kopi, apa sih namanya, single origin ya, yang berasal dari berbagai negara. Dari Amerika Latin, ada dari Afrika, bahkan kopi dari Indonesia pun
terkenal di sini. Buat kalian yang seneng koleksi tumbler, ini nih tempatnya nih. Banyak banget koleksi tumbler yang ada di sini. Desainnya, bahannya beragam. Saya pribadi sih seneng sama yang ini nih. Ada kelihatan kayak peta Milannya di desain tumblernya. Atau mungkin bisa juga kalau misalnya mau koleksi gelas cangkir kopi. Ini gambarnya kayaknya, oh iya ini gambar gedung pos tua ini yang dijadiin gerainya Starbucks. Harga gelas kopi ini, cangkir kopi ini 20 euro. Gimana menurut kalian? Mahal apa enggak? Rela nggak sih bayar sekitar 340 ribu buat cangkir kopi? Atau bayar, wah yang ini 30 euro. 30 euro, 30 kali 17 ribu, hampir 500 ribu buat tumbler. Tulis di kolom komentar, kemahalan gak sih harga-harga segini? Atau ini gelas plastik Starbucks, warnanya bronze apa warnanya perunggu. Bagus sih modelnya ya. Harganya, kelihatan tuh harganya udah 30 euro juga. Seberapa banyak uang yang kalian rela keluarin buat koleksi atau buat hobi? Yuk cerita yuk di kolom komentar nanti yuk. Sambil sekarang kita muter-muter ngelihat segala macam merchandise, tumbler. Ini bagus banget, ini bagus, gambarnya bagus banget. Saya suka motifnya. Kayak itu daun kopi barangkali ya. Harganya adalah rata-rata emang tumbler sekitar 30 euro. Sementara cangkir kopi itu tadi harganya sekitar 20 euro. Ya siapin bawa 100 euro lah ya. Atau mending beli yang ini. Ini kopi dari Sumatera, single origin. Wah, terkenal juga kopi Sumatera di sini ternyata ya. Bangga loh. Atau lihat kaos. Nggak tahu deh. Berapa harga kaos ini? Mungkin sekitar sama kali ya, 20 euroan atau 30 euroan juga. Wah, kok harganya dicoret? Nggak kelihatan. Lihat yang belakangnya. Curiga. Enggak sih, rata-rata emang sekitar 20 euro sampai 30 euro memang. Atau kalian mau beli hiasan buat dibawa ke rumah. Waduh, ini benda apa 500 euro? Wow, 7,5 juta rupiah. Kayaknya kayak dekorasi buat di tabletop buat meja kopi kalian. Barangkali kalau emang kalian penggila kopi, kayaknya ya emang harus banget sih muter di sini ya. Sambil jalan lagi, wah menarik banget itu. Ini apa namanya ya? Signboard. Jadi papan di atas itu menuliskan segala macam jenis kopi single origin yang lagi tersedia di Starbucks ini. Kita bisa beli kopi-kopi tertentu yang memang mereka lagi promoin, mereka lagi jual. Kadang ada kopi dari Ethiopia, ada kopi dari Sumatera, terus ada yang blend dari Milan. Jadi beberapa memang sudah blend, beberapa single origin. Di sampingnya kita bisa nemuin ada bakery. Jadi Starbucks Reserve Roastery yang ada di Piazza Cordusio ini, mereka bekerja sama dengan sebuah bakery besar namanya Princi. Dan itu sudah lama, sudah puluhan tahun juga mereka ada di Milan. Roti-rotinya sangat terkenal, pastry-nya enak-enak banget. Jadi di sudut satu tadi itu ada single origin coffee sama
wood fire oven. Sementara kalau kita ke sisi sebelah kanan ini, kita juga bisa nemuin lagi. Jadi ada dua sisi, dua tempat yang kalian bisa pesan mau makanan apa buat nemenin kopi kalian. Oh iya, di sini kalian nggak nemuin Starbucks, minuman Starbucks standar dengan segala macam frappe, frappuccino-nya ya. Jadi di sini kopinya itu memang lebih spesifik. Jadi kalau kalian punya spesifik taste dan punya pengetahuan lebih banyak tentang kopi, ini Starbucks Reserve and Roastery yang di Piazza Cordusio wajib banget, harus banget buat didatengin. Sementara kalau misalnya kalian pengen nyari frappuccino, terus ice latte dan segala macamnya, sekarang itu udah banyak banget Starbucks yang bisa kalian temuin di beberapa lokasi di sekeliling kota Milan. Oh iya, di lantai atas ini ada semacam bar yang kalau sore hari di waktunya aperitivo kita bilangnya di sini, mereka menyajikan berbagai macam jenis koktail yang dipadu padankan atau dipadu rasakan sama kopi. Kita jalan lagi. Pas di tengah-tengah centerpiece-nya, bagian paling utamanya dari Starbucks Reserve and Roastery ini adalah ya mesin roasting kopi. Kalian harus pas banget sih timingnya. Saya juga kayaknya harusnya ya stay sedikit lebih lama di sini. Biasanya sekitar jam 11 atau menjelang jam 12 itu mereka akan memulai proses roasting. Dari mulai biji kopi, itu karung-karung ini tuh isinya biji kopi semua. Itu ada Arabica coffee. Dari kopi yang masih warnanya ya, kopi yang masih hijau, nggak hijau sih sebenarnya sih, warnanya kayak coklat muda begitu. Mereka melakukan semua prosesnya di sini. Dari mulai mereka roasting itu mengsangrai kopinya itu di mesin ini. Ada yang bilang ini namanya di Dancing Lady, ya sesuatu kayak begitulah. Itu distillernya. Dan kalau kalian ngelihat ada kayak selang-selang tube di atas, nah itu nanti kopi yang diproses itu akan ditransport di atas pipa-pipa itu. Dia akan mengelilingi beberapa tempat dan sesuai sama mixnya, sesuai sama roastingannya, mereka akan masuk ke bagian packaging. Nah, kopi yang ada di semua Starbucks di Milan itu diproses di sini. Jadi ini bukan cuman buat pertunjukan. Mereka memang memproses semua kopinya di sini dan kita bisa ngelihat semua prosesnya. Oke, sekarang kita coba ke area pastry. Oh iya, mohon maaf ya kalau kalian nontonnya pas masih lagi puasa. Jadi video ini saya bikinnya memang udah lama sih, kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Dan waktu itu memang belum waktunya puasa. Dan ini pas banget sama waktunya saya sarapan. Jadi sekali-sekali kita coba ngerasain Starbucks Reserve Roastery yang paling besar di Milan. Kita ngerasain sarapan di sini kayak gimana. Jujur aja sih, saya udah siap. Ini pasti lumayan mahal karena biasanya ya saya sarapan apa yang ada aja di rumah atau beli yang jauh lebih murah di kedai kopi di berbagai perempatan di dekat kantor atau di dekat rumah. Banyak banget pilihannya. Segala macam jenis brioche. Oh iya, untuk penamaan. Kalian mungkin akan lebih hafal bilangnya croissant. Mungkin kayak di orang-orang Prancis bilangnya croissant. Tapi kalau di Italia itu ada berbagai nama sebenarnya.
Kita yang ada di Milan, kita bilangnya brioche. Sementara buat teman-teman kita yang tinggal di Roma, bilangnya kalau nggak salah cornetto. Sebenarnya sama aja sih, rotinya itu-itu juga. Oke, sekarang kayaknya antrian di depan udah mulai sedikit kosong. Masih ada satu yang lagi pesan. Wah, banyak banget pilihannya. Itu ada yang isinya coklat, ada yang isinya krim, ada yang isinya selai. Tapi buat kali ini saya pengen nyoba sesuatu yang beda. Saya pilih minumnya standar sih. Saya milih cappuccino. Sama rotinya adalah Veneziana yang isinya krim. Dan semua habis €9.90. Hampir €10, hampir berarti berapa? Rp170.000. Ini mahal karena biasanya dengan setting yang sama, satu cangkir cappuccino dan satu roti itu paling habis nggak sampai setengahnya. Kalau di kedai kopi biasa mungkin sekitar €4, bahkan bisa sekitar €3,5. Cuman sepertiganya dari harga ini. Ya nggak apa-apa lah, kita bayar buat suasananya, buat pengalamannya, buat experience-nya. Megah banget tempat ini. Kalau misalnya boleh saran, suatu saat kalian akan jalan ke sini, lebih baik sih jangan di akhir pekan, karena kalau udah Sabtu dan Minggu itu penuh sekali dan nggak akan dapat experience yang menyenangkan kalau menurut saya. Kalau bisa, kalau pas lagi di hari biasa, sekali-sekali coba skip deh sarapan hotelnya. Lagi juga sarapan hotel di Milan itu nggak seperti sarapan hotel di Indonesia ya. Nggak semegah itu, biasanya isinya juga cuman ya brioche sama kopi juga. Jadi mendingan kalau ada kesempatan hari biasa, weekdays, pagi-pagi kesini deh. Dapat feel yang lebih enak kayak gini, lebih tenang, banyak yang bisa dilihat, banyak yang bisa dieksplor di tempat ini. Dan nggak terlalu lama ngantrinya kalau mau pesen kopi sama pesen makan. Wah, lumayan lama juga ya. Oh ya, sedikit tips. Kalau kalian sudah sampai di Italia dan pengen pesen kopi, satu, kalau pesen cappuccino lebih baik sebelum jam 11 siang. Karena cappuccino itu biasanya dikonsumsi buat sarapan. Dan kalau kalian mesin cappuccino siang-siang jam 12 atau setelahnya, tetap sih dibikinin. Ya, tapi biasanya baristanya mukanya agak turis nih, ketahuan nih. Gitu. Jadi memang cappuccino biasanya dikonsumsi buat sarapan pagi. Terus kalau kalian pesen latte, jangan bilang latte itu susu. Hei, tar dulu. Udah jadi. Ini dia cappuccino kita sama Veneziana, roti Veneziana. Isinya krema. Sekarang kita coba cari posisi duduk yang enak. Kita coba, mungkin mudah-mudahan dapat duduk yang dekat sama mesin penggiling kopi itu ya. Kita sambil lihat-lihat. Ini kosong, tapi nggak ada kursinya. Sebentar, kita pinjam kursi. Ya, mohon maaf kalau yang nontonnya pas masih puasa. Ini disclaimer dibuatnya sebelum bulan puasa. Kopinya, cappuccinonya
enak, creamy, dan gurih. Saya harus saranin buat kalian kalau misalnya cobain kopi di sini, cobain cappuccino di sini, jangan dikasih gula deh. Akan dapat rasa kopi sama krim yang jauh lebih enak. Terasa apa ya namanya ya? Nggak pahit, nggak asam, tapi terasa lebih gurih. Karena konon rahasianya kopi yang dikonsumsi di Italia itu dimix antara Robusta sama Arabica. Campurannya berapa? Terus disangrainya berapa lama? Nah itu rahasia perusahaannya masing-masing. Nah ini dia. Ini adalah Veneziana, roti yang memang asalnya dari Venezia. Di atasnya dikasih dark chocolate. Enak, pahit, manis. Kenapa saya milih Veneziana? Coba kita gigit dulu. Ini dia. Teksturnya itu lebih mirip kayak roti di Indonesia. Kalau kalian makannya brioche atau croissant, ya udah tahu teksturnya kan dia berlapis-lapis. Sementara kalau ini teksturnya itu lebih kayak berongga di dalamnya. Jadi benar-benar kayak roti Indonesia, lebih fluffy, lebih bouncy. Sambil nikmatin sarapan, saya berharap mesin penggiling dan pengsangrai kopi ini beratraksi. Tapi ternyata setelah ditunggu sekian lama, ini belum waktu pertunjukannya mereka. Kita coba sekarang muter. Ada berbagai macam alat-alat untuk mempersiapkan kopi. Aduh, saya tuh benar-benar ada di Italia, saya nikmatin kopi, saya minum kopi setiap hari. Tapi saya bukan gimana bilangnya, expert kopi atau coffee aficionado. Saya cuman seneng aja rasanya kopi. Kalau kalian lebih paham jenis mempersiapkan kopi kayak gimana, tipe-tipenya kayak gimana, atau tahu semua jenis kopi yang ada di dinding ini, karena ini adalah semua jenis kopi single origin yang sedang dijual atau pernah dijual di Starbucks ini. Ini beneran deh kalau misalnya kalian pencinta kopi, penggila kopi, bisa satu harian kali di sini. Dan kalau pas di sini lagi musim panas, amat sangat saya sarankan banget coba Affogato. Affogatonya itu dia pakai vanilla ice cream, disiram sama tergantung single kopi origin apa yang lagi mereka promoin waktu itu. Itu segala macam device, perlengkapan, alat kopi, bener-bener deh kalau misalnya kalian suka kopi harus banget kesini. Ini kayak distillernya kali ya. Saya tuh lagi berasa lebih di laboratorium daripada di kedai kopi. Kita puterin lagi sambil ngeliat-liat ada apa aja. Ini segala macam jenis tumbler dan cangkir kopi. Itu juga ada mesin press buat kopi. Kalian juga bisa beli di sini. Berapa harganya ya? Wow, 120 euro. Lumayan, 120 euro. Barangkali nggak mahal buat kalian yang mengerti kopi dan menikmati cara membuat kopi. Kita pindah ke meja-meja berikutnya.
Coffee Lifestyle. Kayaknya mereka pisah-pisahin berdasarkan tema dari desain cangkir kopi dan tumbler yang tersedia di Starbucks ini. Saya suka cangkir ini, simple. Ya, harganya seperti yang kita tebak tadi. Umumnya cangkir kopi harganya 20 euro, sementara tumbler sekitar 30 euro. Nah, ini segala macam ways to brew. Berarti semua cara untuk mempersiapkan kopi. Wah, coba deh. Bantuin dong, tulisin di kolom komentar kalau kalian paham banget cara memproses kopi, cara mempersiapkan kopi. Ini alat-alatnya apa aja sih? Kayaknya banyak banget ya. Nah, itu suara yang kita dengar, mereka udah mulai mengsangrai kopinya. Jadi dalam mesin Scolari itu lagi disangrai, itu berarti dibakar, dipanggang kopinya. Kopi yang dicampur antara Arabica sama Robusta, ada yang bilang 60%, 40%, ada yang bilang 30%, 70%. Masing-masing punya taste-nya sendiri-sendiri. Di dinding sisi sebelah sini itu ada peta berbagai macam lokasi sumber biji kopi yang dipakai di Starbucks. Ada aplikasinya yang bisa di-download dan menggunakan augmented reality. Kita bisa lihat video overlay sama informasi yang ada di dalam peta tersebut. Oke, jadi kira-kira inilah sekilas jalan-jalan ngabuburit singkat kita di dalam Starbucks Reserve and Roastery di Piazza Cordusio di kota Milan. Kalau kalian nikmatin video ini, silahkan di like, terus di subscribe ke channelnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya sambil cari-cari ide, atau kalau misalnya kalian ada pengen lihat tempat tertentu di kota Milan, tulis di kolom komentar deh. Nanti ntar saya buatin video ngabuburitnya. Sampai di sini dulu. Ciao.